Oke, sudah bisa. Sudah bisa ya. Silakan. Siap ya Pak. Bagaimana kakak? Oke, oke. Lanjut. Mulai ya. Mulai oke siap siap siap. Selamat sore Pak Pras. Halo, selamat sore Pak Sem. Senang bisa bertemu dengan Pak Sem pada kesempatan ini. Bagaimana kabarnya Pak Sem? Apa yang mau disampaikan oleh Pak Sem pada kesempatan ini? Karena saya dengar Pak Sem sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi beberapa tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dari Pak Sem itu. Baik Pak, memang pada kesempatan ini kabar saya ada baik-baik, tetapi dengan adanya pertemuan dan percakapan ini Pak, sedikit saya mengalami kendala dan kesulitan yang saya hadapi pada saat ini. Saya itu dibebani oleh 3 pekerjaan yang pada saat ini juga saya akan bawa atau tanggung jawab itu secara bersamaan. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan beban saya sebagai panitia GMP, yang kedua saya sekarang mengikuti sekolah guru penggerak, pendidikan guru penggerak, dan yang ketiga saya lagi ada urusan keluarga Pak. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dan di percakapan ini nanti bisa mencari solusi untuk kesulitan yang saya hadapi ini Pak. Oh begitu ya Pak Sem, luar biasa Pak Sem. Meskipun di tengah kesibukan tugas guru, Pak Sem justru banyak mendapatkan tugas tambahan yang membuat Pak Sem kesulitan dalam berbagi waktu. Ya. Kalau boleh tahu, apa yang diinginkan oleh Pak Sem dari percakapan kita ini? Ya, mungkin dari percakapan ini bisa membantu Pak Sem untuk menemukan solusi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Pak Sem sendiri. Ya. Baik Pak, pada dasarnya itu saya sebenarnya itu mau mencari solusi dari kesulitan yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan dari percakapan ini bisa membuat saya termotivasi untuk melakukan tugas saya itu yang saya anggap sebagai suatu kesulitan yang besar bagi saya Pak. Oke, Pak Sem. Menurut Pak Sem, situasi yang ideal bagi Pak Sem itu dalam menghadapi situasi atau tugas yang banyak itu yang seperti apa ya Pak Sem? Baik Pak, kalau berkaitan dengan situasi Pak, jujur sampai sekarang itu dari ketiga beban yang saya hadapi itu memang saya sudah lakukan, tetapi karena waktunya libur, saya bisa mengatur waktu dan membagi waktu untuk mengerjakan ketiga hal yang saya merasa bahwa itu adalah sebuah kesulitan yang besar bagi saya Pak. Intinya bahwa yang idealnya itu pas dilakukan oleh saya ketika pada saat liburan yang seperti ini Pak. Oke ya. Pada dasarnya Pak Sem bisa berbagi waktu untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada Pak Sem. Jadi Pak Sem begini, pasti dalam diri kita bisa merasakan, kita bisa mengukur ketercapaian yang sudah kita lakukan selama ini di tengah kesibukan Pak Sem. Jadi menurut pengamatan, upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Sem selama ini, kalau diukur dengan menggunakan skala angka berkisar antara 1 sampai dengan 10 itu, kira-kira Pak Sem itu berada di posisi angka berapa ya Pak Sem? Angka 1 sampai 10. Ya. Silakan Pak Sem. Ya Pak, memang saya sadar bahwa
apa yang saya sudah lakukan juga, kalau menurut saya itu sudah mencapai angka 5, karena itu dari Pak, saya kesulitan dalam sedikit mengalami kesulitan dalam membagi waktu untuk mengerjakan ketiga hal yang saya rasa beban sekali untuk saya dan yang saya hadapi pada saat ini, Pak. Oh begitu ya Pak Sem. Ya, dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pak Sem, meskipun angkanya masih di 5, tetapi Pak Sem selama ini sudah melakukan upaya. Ya. Jadi Pak Sem selanjutnya tentu memiliki target, ya. Target ketercapaian berkaitan dengan situasi yang dialami oleh Pak Sem. Dari rencana yang dilakukan oleh Pak Sem itu kira-kira Pak Sem ingin berada di posisi berapa dengan menggunakan skala 1 sampai 10 tadi dari angka 5 itu. Ya. Kira-kira mau mencapai angka berapa itu? Posisi berapa itu Pak Sem? Ya. Baik Pak, kalau soal berbicara tentang target, memang untuk mencapai angka 10, saya memang tidak untuk rasa kepuasan saya itu kalau saya rasa hanya di angka 8, Pak. Alasan saya sangat kesulitan dalam membagi waktu, kesulitan dalam mana-mana yang harus didahulukan, sementara ini kan betul-betul tanggung jawab saya sebagai seorang guru itu Pak. Kalau saya rasa bahwa saya hanya mampu di targetnya itu dari berkisar angka sampai 8 Pak. Saya menganggap bahwa intinya bahwa saya dapat melaksanakan tugas saya dan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan Pak. Begitu. Oke, luar biasa Pak Sem, ya meskipun di tengah kesibukan tapi Pak Sem tetap berupaya supaya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh baik oleh sekolah maupun oleh kelompok komunitas. Luar biasa Pak Sem. Yang membuat target seperti itu kira-kira bagaimana strategi dan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Sem untuk bisa mencapai angka 8 tadi itu Pak Sem? Apa strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Sem? Baik Pak, kebetulan di lingkungan sekolah saya itu saya dekat dengan sendiri dengan kepala sekolah, dengan bakasi kurikulum, sehingga strategi saya itu adalah mendekati kepala sekolah dan kaur kurikulum berkaitan dengan hal apa yang harus saya kejar dan hal apa yang harus direncanakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan pada waktunya itu akan tercapai Pak. Itu Pak. Oke. Betul sekali itu Pak Sem. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan dan mengalami kesulitan, kita tentu membutuhkan orang lain. Kita harus berkolaborasi ya. Oke Pak Sem. Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh Pak Sem, kira-kira mana yang perlu dilakukan lebih dahulu dalam waktu yang dekat ini Pak Sem? Yang bisa dilakukan dalam waktu yang akan datang ini. Baik Pak, kalau berkaitan dengan mana yang berkaitan dengan skala prioritasnya, tentunya tanggung jawab saya sebagai seorang guru itu tentunya beban saya sebagai atau terpilihnya saya sebagai panitia MGMP kemarin itu tentunya skala prioritasnya itu Pak, saya lebih mengedepankan rencana dan akan terlaksananya kegiatan MGMP yang kami mulainya itu tanggal 22 Juli 2024 Pak. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan LMS, tidak kalah penting juga bahwa tugas yang akan saya kerjakan, saya akan mungkin bisa membagi waktu dengan pagi harinya itu saya melakukan pekerjaan, merencanakan pekerjaan, tanggung jawab berkaitan dengan kepanitiaan MGMP, dan malam harinya saya coba
untuk mengerjakan kegiatan berkaitan dengan pengerjaan tugas-tugas yang ada di elemen, sedangkan berkaitan dengan urusan keluarga juga saya rasa itu masih bisa dibantu oleh adik, kakak, dan keluarga saya yang ada di kampung. Itu. Oke, Pak Sem, luar biasa. Jadi Pak Sem sudah membuat jadwal berdasarkan skala prioritasnya dan sudah jelas. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dalam waktu yang dekat. Baik, Pak Sem, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Oke, dari percakapan kita, apa yang Pak Sem dapatkan agar bisa meningkatkan kompetensi sebagai guru? Baik Pak, kesimpulan saya berkaitan dengan percakapan kita kali ini, ternyata dengan melakukan diskusi dan percakapan dengan Pak Frans, ternyata bisa menggali potensi saya untuk terus bertanggung jawab dan mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga apa yang saya rencanakan dan apa yang beban yang saya rasakan pada saat ini, Pak, saya rasa sudah agak ringan. Mudah-mudahan saya secara konsisten dan mudah-mudahan juga motivasi yang sudah diberikan oleh Pak Frans tadi itu membuat saya akan terus melakukan pekerjaan ini tanpa mengalami kesulitan. Baik Pak Sem. Saya menunggu informasi tentang solusi dari permasalahan yang dialami oleh Pak Sem dan semoga strategi dan upaya yang direncanakan oleh Pak Sem dalam waktu yang akan datang itu semoga sukses ya. Gitu ya Pak Sem ya. Selamat sore Pak Sem. Yo, selamat sore Pak Frans, selamat sore. Baik. Selamat sore. Oke, kita lanjut ya. Lanjut guys. Selamat sore Pak Sem. Selamat sore juga Pak Frans. Ya. Selamat datang di kantor saya. Ya. Berkaitan dengan hasil diskusi kita kemarin. Ya. Kira-kira coba Pak Frans ceritakan kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita pada saat ini dan apa permasalahan yang dihadapi Pak Frans pada saat ini. Baik, terima kasih Pak Sem atas kesediaan waktunya untuk bisa diskusi tentang masalah yang sedang saya alami. Ini Pak Sem, terkait dengan murid yang melanggar kesepakatan sekolah ya, dan bahkan terjadi setiap hari pada murid yang sama. Terus sampai-sampai saya bingung bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini. Itu yang saya mau diskusikan pada kesempatan ini, Pak Sem. Oh, ternyata kesulitan yang dihadapi oleh Pak Frans pada saat ini itu ada murid yang melanggar kesepakatan sekolah dan terjadinya hampir setiap hari dan juga pada murid yang sama Pak, begitu ya Pak? Ya betul Pak, betul ya, itu yang saya alami. Memang di setiap sekolah itu Pak memang sering terjadi seperti itu, tetapi bagaimana tindakan dengan dan rencana guru itu penting juga untuk kita rencanakan dengan baik Pak. Pak Frans, apa yang Pak Frans dapatkan kira-kira dari percakapan kali ini? Apa yang mau didapatkan? Baik Pak Sam, di tengah situasi yang berbahagia ini bertemu dengan Pak Sam, saya ingin menemukan dan ingin menggali potensi yang ada dalam diri saya untuk mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi pada murid saya di sekolah. Kurang lebih seperti itu Pak Sam. Oh ya, baik Pak Frans. Tentunya Pak Frans juga maunya ada murid yang sesuai dengan kriteria.
Ya, ya. Dirinya Pak Frans. Begitu ya Pak Ya, Frans? ya, 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 betul, betul Pak Sem. Begitu Pak, sesuai pengamatan Pak Frans, murid yang ideal yang sesuai dengan kesepakatan sekolah itu yang seperti apa Pak? Sesuai dengan kriterianya dan yang idealnya muridnya. Yang kita harapkan murid yang ideal itu sesuai dengan kesepakatan sekolah. Itu adalah murid yang memiliki perilaku berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh warga sekolah. Misalnya Pak Sem, misalnya dalam hal berkaitan dengan waktu, ya, hadir dan meninggalkan sekolah itu tepat waktu. Kemudian menggunakan pakaian seragam yang sesuai ditetapkan oleh sekolah, yaitu seragam lengkap. Kemudian bisa menghargai orang lain dan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tindakannya. Kurang lebih seperti itu yang saya harapkan dari murid-murid saya, Pak Sem. Oke, baik Pak Frans. Memang betul seperti itu, seperti yang Pak Frans katakan bahwa murid ideal yang Pak Frans kriterianya itu, murid yang ideal itu adalah yang memiliki perilaku yang baik, hadir di sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan. Baik Pak, kira-kira apa saja kekuatan yang Pak Frans miliki untuk mencapai tujuan itu Pak? Misalnya tadi itu seperti memiliki perilaku yang baik, sopan, hadir sesuai tepat waktu di sekolah, dan menggunakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah Pak. Ya, baik Pak Sem. Tentu saja saya memiliki upaya dengan memanfaatkan potensi atau kekuatan yang saya miliki. Ya, jadi saya memiliki niat dan keyakinan yang kuat untuk mendampingi anak-anak yang melanggar kesepakatan sekolah. Kemudian saya melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk mengatasi murid yang sering melanggar kesepakatan sekolah. Ya, itu yang saya miliki Pak CM untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid saya. Oke, super Pak. Ternyata Pak Frans juga itu memiliki potensi dalam diri, sudah memiliki rasa disiplin dalam diri, sehingga bisa diterapkan kepada murid, dan Pak Frans juga mampu berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Itu merupakan kekuatan paling besar Pak. Ya, ya. Terus selanjutnya Pak, kalau saya mengukur, atau kalau Pak Frans boleh mengukur angka atau skala dari angka 1 sampai 10, kira-kira dari kekuatan-kekuatan yang ada, di posisi mana Pak Frans pada saat ini? Baik Pak Sem, ya, upaya yang saya lakukan selama ini dan saya merasakannya tentu belum maksimal Pak Sem. Ya. Jadi posisi saya kalau diskalakan angka 1 sampai 10 itu berada di posisi 6 Pak Sem. Oke Pak, 6 Pak. Oke, posisi 6 itu kan Pak Frans, kira-kira dari posisi 6 itu Pak Frans, kira-kira apakah Pak Frans memiliki keinginan untuk menaikkannya menjadi 7K atau 8K? Dengan saya melihat tadi Pak Frans mengatakan bahwa Pak Frans itu memiliki potensi yang paling besar, yaitu tentang kolaborasinya dengan rekan guru Pak. Begitu Pak. Betul. Kira-kira apakah punya keinginan Pak untuk menaikkan? Betul Pak Sem. Ya. Tentu kita memiliki target dan target itu kita upayakan supaya bisa tercapai. Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendampingi murid. Paling tidak ada peningkatan pada posisi angka 8, ya, angka 8 dengan cara memberikan teladan yang baik kepada murid, kemudian misalnya memberikan teladan berupa hadir lebih awal di sekolah, kemudian memberikan motivasi yang menggugah pikiran murid untuk bisa memunculkan perilaku budaya positif yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, kemudian melakukan kolaborasi
baik dengan rekan guru maupun dengan orang tua murid. Ya, kira-kira seperti itu rencana saya atau target saya untuk bisa mencapai pada posisi yang saya inginkan. Baik Pak Frans, sangat bagus sekali. Ternyata potensi Pak Frans itu sangat tinggi dengan melakukan kolaborasi, dengan menjadi guru yang teladan. Dengan demikian Pak Frans, apakah ada strategi lain yang digunakan untuk mencapai tujuan itu Pak? Ya, untuk strategi lain tentu saja ada, tetapi saya fokus pada strategi yang saya sudah rencanakan. Tetapi saya akan membuat skala prioritas, Pak Sem. Ya, skala prioritas yang saya lebih terdahulukan itu, yang pertama yang saya lakukan itu melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat melalui rapat Dewan Guru. Kemudian selanjutnya melakukan pertemuan dengan orang tua murid, ya, melakukan pertemuan dengan orang tua murid untuk melakukan sosialisasi, kurang lebih seperti itu Pak Sam, berkaitan dengan kesepakatan di sekolah. Ya. Oke Pak Frans, sangat baik dan bagus sekali perencanaan dari Pak Frans yang dibuat pada saat ini. Kira-kira Pak Frans, kapan akan dilaksanakan langkah tindak lanjutnya, atau apakah Pak Frans memiliki komitmen untuk membuat aksi nyata, atau bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah ini Pak, setelah kita melakukan percakapan sekarang? Ya, untuk melaksanakan rencana saya, tentu saja saya memiliki komitmen. Ya, rencana saya dalam waktu 2 minggu ini, upaya ini saya bisa lakukan. Ya, kurang lebih minggu depan. Ya, minggu depan saya akan rencanakan melakukan pertemuan dengan guru. Kemudian hasil dari pertemuan itu, Pak CM, saya akan melakukan membuat kolaborasi dengan orang tua murid, dengan menghadirkan orang tua murid di sekolah untuk menyampaikan tentang kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dengan pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Baik, sangat super Pak Frans. Ya. Pak Frans, sampai pada saat ini kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita dan percakapan kita pada kesempatan ini. Dari percakapan kita pada saat ini Pak Frans, apa yang Pak Frans dapatkan? Baik Pak Sem, terima kasih sekali atas waktunya Pak Sem dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan, menggugah pikiran saya. Jadi dari percakapan ini Pak Sem, saya kurang lebih mampu menggali potensi dalam diri saya untuk menemukan ide dan strategi dalam mengatasi murid yang melanggar kesepakatan sekolah, sehingga ide dan strategi tersebut saya dapat implementasikan dalam waktu yang dekat dan berupaya mendapatkan hasil untuk menciptakan murid yang berkarakter. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Sem yang saya dapatkan dari percakapan yang luar biasa pada kesempatan ini. Baik Pak Frans, terima kasih. Mudah-mudahan atas segala rencana yang akan Pak Frans lakukan itu dapat terselesaikan dan mencapai target dari apa yang Pak Frans rencanakan. Oleh karena itu, saya akan menunggu informasi lebih lanjut mengenai aksi nyata yang akan dilakukan Pak Frans di 2 minggu ke depannya ini Pak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Sem. Di 2 minggu ke depannya lagi Pak. Terima kasih. Kerjaan lo apa oke? Dari sini apanya? Halo, bagaimana sudah? Ya, okay? Bagaimana sudah? It's okay. Pukul 17 kembali ke room.
U17, 13, 14, 15, 16, 17. Terus refleksinya kita lihat di mana? Sambil isi refleksi kayak. Di mana lihat refleksinya? Download di apa kakak? Download di yang kemarin tuh kakak. Unduhnya sebentar. Apanya? Eh, kumpulnya? Kumpulnya sekalian dengan kumpulan ini, kumpulan ini kakak. Praktek ini. Oh, di link nanti di apa? Yo 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 yo. Oh, Atau kalau saya tidak salah mengerti tadi kakak, kita 40 menit itu sekalian kerja dengan aksi nyata di dalam room ini. iya, iya. Ha. Iya, iya. Kita kerja refleksi dulu nih. Iya, iya kakak. Oi. Pak Sem, Yo kakak. berarti kita pakai file yang kemarin saja ya? Yang sudah diunduh itu. Di situ. Yang board Born. Maksud aku tuh ya. Saya lihat di mana tidak ditemukan. di ini kakak di bawah sesi pertama. Di bawah sesi Kolaborasi. pertama ya. Iya, iya. Di bawah Coba sesi. lihat deh. Sebentar. Di ruang kolaborasi sesi latihan. Sebentar. Buka itu aja. Ruang kolaborasi modul Sesi latihan. 2.3. Sisi latihan. Terus? Ada contohnya refleksinya di pas itu. Oh, Download bawah gitu. Yang bagian bawahnya. Unduh lembar refleksi bagian bawah. buka rekaman Soko? Buka, dibuka. Yo Kan, kakak. kan di sini tuh ruang kolaborasi modul 2.3 sesi latihan tuh. Ayo, buka-buka deh. Buka. Buka ya. Terus oh ya, ha. Oke, oke. Oh, iya. Sudah. Itu kakak. Ha. Unduh ya. Yo kakak yo.
Frans, saya sudah selesai kan? Sudah Bapak? Ya, kalau refleksinya sudah. Ini masih baru kerja, Pak, Pak. ada kerja Bapak? Oke, kalau refleksinya sudah selesai bisa silakan kembali ke minggu ya. Iya Pak. Refleksinya sudah. Masih kerja refleksinya, Pak. Oke, siap Pak Frans. Lanjut. Kakak, Oi, kita kan hanya tulis umpan balik ketika kita berperan sebagai coach, toh? intinya Pak Sem, kita jawab pertanyaan ini saja tuh, refleksi diri ini tuh, dengan yang di bawah ini tuh. PK, yang maksudnya yang di bawah itu kayak Umpan balik. umpan balik ketika kita berperan sebagai coach. Kita berproses coach. Silakan. Umpan balik aku tite, aku kan umpan balik ite. Selang gitu, Be? Ketika aku menjawab pertanyaan itu, Ya. itu sebagai coach, aku sebagai coach. Oke. Sedang berjalan usiamu cikgu. Cikgu apa itu dia? Entah. Kita cikgu ulang tahun nih ya. Dan apa yang
Masih ingin beri bawa kopi ya, Pak? Kalau kopi, bisa tinggalkan sudah kakak? Kita tinggalkan. Musim air kerja apa soko? Refleksi soko. Polis aku ya kayak. Kerja dia biasa aku minta, mau dikerja bapak ada. Oh gitu tuh. Terang aja musim air teh. Aeng tak kayak. Pas lu unggah pas itu tuh. Ya. MP, bisa sudah. Ada yang sudah apa? Gabung kok? Silakan kembali ke main room. Ya, silakan kembali ke main room, Pak Sen. Oh ya, Pak siapa? Oke, terima kasih.